Anse. Saya akan mempresentasikan tentang komunikasi pemerintahan dalam arti mengirim dan menerima informasi. Tugas dan informasi publik. Kita masuk dalam latar belakang, apa sih itu komunikasi publik? Pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia, human, atau komunikasi yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu, komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi, dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan pemerintahan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain. Berdasarkan aturan-aturan formal, pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide atau instruksi atau perasaan. Perasaan berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Berikut kita masuk ke proses komunikasi pemerintahan. Pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau message dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara-cara dan saluran-saluran tertentu dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang diterima. Jadi, setiap komunikasi pemerintahan adalah hasil dari proses rumit yang meliputi baik kognisi atau thinking dan perlakukan doing. Satu model umum tentang proses komunikasi pemerintahan dibawahi oleh pengiriman administrator atau manajer pemerintahan yang berusaha berkomunikasi dengan aparatur atau birokrasi, masyarakat, dan organisasi lain. Next, kita akan membahas komunikasi internal. Organisasi mengirim informasi. Tugas komunikasi pemerintahan dalam internal organisasi dimaksudkan untuk mengirim dan atau menerima informasi. Tugas antara administrator dan aparatur untuk mengirim dan atau menerima informasi yang berhubungan dengan tugas. Proses komunikasi membutuhkan jaringan komunikasi atau kadang-kadang disebut jaringan informasi, yaitu satu set saluran di dalam satu organisasi melalui mana komunikasi berjalan, melalui mana informasi disalurkan, atau proses transmisi dari satu anggota dari satu organisasi kepada yang lain. Dalam organisasi ada jaringan komunikasi yang relatif longgar dan ada jaringan yang relatif ketat atau kaku. Lalu apa sih kaitannya dengan saluran atau jaringan komunikasi? Dalam konteks ini tampak bahwa perjalanan informasi berlangsung dalam dua cara. Pertama, saluran-saluran formal atau rencanakan, seperti halnya merandum laporan-laporan dan komunikasi tulisan, dan kedua, cara informal atau tak direncanakan, seperti halnya kontak tatap muka, konferensi, atau panggilan telepon kepada teman atau komunikasi lisan. Masuk ke bagian akhir kesimpulan, ya komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi pemerintah. Komunikasi dianggap sebagai jantung dari organisasi, sehingga tanpa komunikasi tidak ada aktivitas organisasi, dan ini berarti bahwa tanpa komunikasi maka organisasi akan mati. Agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan baik atau efektif dan tepat sasaran, maka pemerintah sebagai aktor utama yang menginisiasi komunikasi antara lain perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, memilih cara tepat, antara lain bahasa yang digunakan disesuaikan dengan komunikan, saluran dan media yang digunakan dengan pertimbangan outcome dan impact yang diharapkan. Kedua, berusaha menyingkirkan atau si rintangan-rintangan komunikasi pemerintahan krisis. Ketiga, menguasai pengetahuan tentang praktek berkomunikasi efektif yang dapat membantu administrator pemerintahan mengelola secara lebih efektif. Praktek komunikasi pemerintahan sangat ditentukan oleh sistem pemerintahan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dipahami. Terima kasih.